Assalamualaikum Mas Hori. Waalaikumsalam. Nyanyi lagi ya. Beneran nih. Ganti Suara lagu. udah hancur suruh nyanyi Pak. Ya Saya nggak boleh. bisa nyanyi. Nyinden. PWP. Oh nanya nih Mas. Ada yang berpendapat orang sukses itu dia mengawali pagi hari dan menutup malam harinya dengan baik. Di pagi hari dia memulai dengan bersyukur, legowo, meditasi, dengerin musik, jogging. Itu secara alam semesta lah, itu membantu proses positif thinkingnya atau gimana Mas? Setidaknya kalau dia di awal bermeditasi kan damai, walaupun banyak utang. Jadi kayaknya Pak Hari aja yang jelasin, kan udah jelasin. Saya serius, itu hubungannya dengan orbit habit itu apa terkait gitu loh Mas, karena kan suatu kebiasaan itu. Sebetulnya bukan poin di habit atau orbit, itu adalah poin di mana seorang itu membangun koneksinya dengan alam. Nah kalau dia diawali dengan menyapa alam, bersyukur, itu artinya dia menyelaraskan diri dengan alam. Jadi alam sendiri yang menuntun dia waktu dalam keseharian, karena kan alam punya jalan pintas untuk menuju kita sukses. Apa ya, itulah ya, tarik menarik ya, magnet Ya, bahasa kerennya itu law of attraction gitu kan Mas. bahasa keren itu bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, hukum tarik menarik gitu Mas. Apa ada keterkaitan seperti itu? Ya ada. Ya itu kan makanya kan sebetulnya kita ini kan secara pola manusia itu sebetulnya kan secara sudut pandang awam itu kan sangat sempit. Nah kita kan harus menyelaraskan diri tuh dari kecerdasan lokal menuju ke kecerdasan universal. Nah menyapa alam itu salah satu untuk membangun koneksi ke kecerdasan universal. Kalau malam hari ya, itu pengusaha lah, mungkin orang-orang boleh dikata sukses. Dia menutup malam harinya dengan baik dengan merencanakan hari berikutnya. Nah, kalau pengangguran gimana Mas? Bagaimana menutup Nggak ada manusia yang nganggur malam itu. harinya? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Manusia kan terus bertumbuh, jadi nggak pernah nganggur. Kan itu cuman konsep kesepakatan. Bahwa sebetulnya manusia itu terus bertumbuh, nggak ada yang diam. Nah kalau misalnya diperkecil dari partikel atau sel tubuh kita kan terus dia berganti setiap 3 bulan sekali. Dia bertumbuh terus. Nah, Intinya kan nggak ada yang diam. Intinya selalu ada kegiatan positif ya, walaupun Ya. dia nggak ada pekerjaan. Karena itu bukan pekerjaan Mas. Orang cuman pergi keluar warung kopi, main game. Nah pekerja itu kan definisinya juga berbeda-beda kan orang. Bekerja itu di awal adalah mencari nafkah, meningkatkan taraf hidup, terus menambah pengalaman, menambah potensi. Pada akhirnya bekerja itu adalah melayani. Saya ingat guru kita Kang Aas ya, Mas Hori itu beliau pernah mengatakan kalau kita sedang mengalami ya boleh dikata kesulitan dapurnya lah, tapi tetap kita harus bisa keluar dalam artian dalam hal kegiatan positif. Otomatis nanti dapur kita yang sedang nggak ngebul lah atau sedang lumbungnya kosong, nanti dengan sendirinya akan teratasi karena adanya kegiatan positif kita keluar. Jadi konsep rezeki itu bukan gitu Pak Ari. Konsep rezeki itu gini, ya seperti talang. Ketika kita memiliki suatu hal yang banyak, artinya talang kita kan besar nih. Jadi ibarat kalau kita mementingkan diri kita sendiri, pasti yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah makanya kan kebanyakan kan dilempar tuh
ketika kita menikah, anak istri kita itu sudah pasti ditanggung rezekinya. Kalau kita berpikiran bahwa kita ini menafkahi untuk anak istri kita, jadi rezekinya pun pasti lewat kita. Nah, kalau kita memikirkan sekitar kita, berarti talang kita akan diperbesar. Nah, artinya kan rezekinya akan diperbesar, sama konsepnya. Makanya kan konsep kita dahulu itu kan sekarang kan berubah dari konsep gotong royong, saling sila asa sila aso, menjadi manusia-manusia kapitalis, menjadi egoistik sendiri-sendiri. Artinya kan semakin miskin. Miskin itu bukan karena harta, miskin itu banyak. Jadi kalau orang dulu itu kaya itu bukan, tolak ukurnya bukan materi, tapi lebih ke kebermanfaatan hidupnya. Nah, kan itu harus disamakan dulu definisinya. Nah, sukses itu kan tergantung di titik mana. Relatif ya sukses itu ya. Berarti ada rezeki porsi dari kita, istri kita, anak kita. Makin banyak istri, makin banyak rezeki dong mas. Makin banyak anak juga makin banyak rezeki ya. Iya, rezekinya kan untuk anak. Kalau banyak istri, Itu kan juga banyak rezeki, juga banyak resiko. just kidding mas, biar nggak terlalu tegang. Terus ini durasi pendek saja mas. Apa sih sarannya untuk kaum milenial memandang tentang arti sukses? Jadi sebetulnya kan kita itu kehilangan makna akan diri kita sendiri. Kita itu sering mencari segala apapun itu kan di luar, tidak ke dalam diri. Jadi kan kebingungan sekarang itu kan standarisasi bahwa orang sukses itu harus menjabat, harus profesinya ini. Nah, ini kita mengadopsi hal yang sama, yang mengarahkan kita pada jauh dari diri kita sendiri. Sukses pada kehidupan ini adalah menemukan dirinya sendiri, hingga menemukan siapa Tuhannya, bergantung segala sesuatu kepadanya. Kan itu kan jelas bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bergerak atau melata, ya bahkan makhluk melata pun sudah ditanggung semua rezekinya. Nah, kalau kita ragu di situ ya berarti kita meragukannya. Meragukan sang pencipta, Nah, sang pemberi rezeki ya. kan sebetulnya kan makanya kan kita sering itu seolah-olah kita mampu melakukan segala apapun. Makanya kalau misalnya saya sendiri itu kan ya Allah, jadikanlah aku menjadi manusia yang tanpa daya dan upaya, kalau tidak atas kehendak-Mu. Nah itu, nah kita belum siap untuk menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Akhirnya kan kita ngikutin tren terus. Oke mas, sorry, kaosnya keren mas, Wrangler. Dikasih ini Pak Ari. Sehari habis berapa bungkus itu mas rokoknya mas? Oke, next time mas, terima kasih atas waktunya ya. Ya, Assalamualaikum mas, sorry. Waalaikumsalam.